Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam kompetisi bisnis dan pendekatannya. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Dina Francisca dengan NPM 117, ada saya Sumiati Sarahayu dengan NPM 119, kemudian ada Amanda Putri dengan NPM 129, dan ada Adrian Saputra Nugraha dengan NPM 135. Baik, yang pertama ada oligopoli. Oligopoli menurut ilmu ekonomi merupakan salah satu bentuk struktur pasar di mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan. Setiap perusahaan yang ada di dalam pasar tersebut memiliki kuota yang cukup besar untuk memengaruhi harga pasar, dan perilaku setiap perusahaan akan memengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam pasar. Sedikitnya jumlah perusahaan yang dapat beroperasi di pasar dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adanya barrier to entry yang mampu menghalangi pemain baru untuk masuk ke dalam pasar. Sedikitnya jumlah pemain ini juga menyebabkan adanya saling ketergantungan antar pelaku usaha, dan faktor inilah yang membedakan antara struktur pasar oligopoli dengan struktur pasar lainnya. Selanjutnya, mengenai perjanjian oligopoli ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dirumuskan secara rule of reason, karena sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, atau pembuatan perjanjian oligopoli selama tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima sebagai dasar pembenar dari perbuatan mereka tersebut. Namun demikian, pada umumnya, perjanjian oligopoli dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, adanya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini diharapkan agar penegak hukum dalam menegakkan undang-undang ini dapat mempertimbangkan secara baik apakah oligopoli yang terjadi merupakan suatu hal yang alamiah atau mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima, ataukah perjanjian oligopoli tersebut dibuat hanya bertujuan sekadar untuk membatasi persaingan belaka. Lalu selanjutnya mengenai perjanjian penetapan harga atau price fixing agreement merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha, produsen atau penjual, maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Hal ini diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi terdapat pengecualian sehingga tidak semua perjanjian penetapan harga dilarang. Suatu perjanjian penetapan harga yang dibuat dalam suatu usaha patungan dan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku itu tidak dilarang. Apabila dilihat dari rumusannya, maka pasal yang mengatur mengenai penetapan harga ini dirumuskan secara per se ilegal, sehingga penegak hukum dapat langsung menerapkan pasal ini kepada pelaku usaha yang merupakan perjanjian penetapan harga tanpa harus mencari alasan-alasan mereka melakukan perbuatan tersebut, atau tidak perlu membuktikan apakah perbuatan tersebut menimbulkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Lalu yang kedua merupakan perjanjian diskriminasi harga, di mana perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, di mana untuk suatu produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda-beda. Namun demikian dapat terjadi bahwa diskriminasi harga tersebut disebabkan karena adanya perbedaan biaya atau karena kebutuhan persaingan lainnya, seperti biaya iklan dan lain-lain. Jadi sebenarnya wajar adanya diskriminasi harga. Syarat terjadinya diskriminasi harga dalam pasal 6 ini, jadi para pihak haruslah mereka yang melakukan kegiatan bisnis itu sendiri atau pelaku usaha. Sehingga diskriminasi harga akan merugikan apa yang disebut primary line injury, yaitu di mana diskriminasi harga dilakukan oleh produsen atau grosir terhadap pesaingnya. Begitu pula diskriminasi harga dapat pula merugikan secondary line apabila diskriminasi harga dilakukan oleh suatu produsen terhadap suatu grosir atau retail yang satu dan yang lainnya mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini akan menyebabkan grosir atau retail yang tidak disenangi tidak dapat berkompetisi secara sehat dengan grosir atau retail yang disenangi. Tetapi perbedaan harga baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui diskon atau pembayaran secara kredit, namun pada pihak lainnya harus cash dan tidak ada diskon, juga merupakan syarat dari diskriminasi harga itu sendiri.
lalu dilakukan terhadap pembeli yang berbeda. Jadi dalam hal ini paling sedikit harus ada 2 pembeli. Lalu terdapat barang yang sama tingkat dan kualitasnya. Perbuatan tersebut secara substansial akan merugikan, merusak, atau mencegah terjadinya persaingan yang sehat atau dapat menyebabkan monopoli pada suatu aktivitas perdagangan. Bila melihat rumusan pasal 6 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diskriminasi harga ini dilarang secara per se, sehingga pelaku usaha yang melakukan perbuatan dilarang oleh pasal 6 tersebut dapat dijatuhi sanksi hukum oleh penegak hukum tanpa terlebih dahulu melihat bahwa yang melakukan tersebut menimbulkan akibat tertentu atau tanpa harus memeriksa alasan-alasan dari dilakukannya diskriminasi harga tersebut. Lalu selanjutnya mengenai predatory pricing, di mana predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga di bawah biaya produksi, average cost atau marginal cost. Adapun tujuan utama dari predatory pricing untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku usaha tersebut haruslah mempunyai pangsa pasar yang besar dan keuntungan yang akan diperoleh dapat menutupi kerugian yang diderita selama masa predator. Ketentuan yang mengatur mengenai predator pricing dirumuskan secara rule of reason, jadi ini ada terdapat dalam pasal 7, maka sesungguhnya dapat dikatakan sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, asalkan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau pelaku usaha tersebut mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima. Lalu selanjutnya mengenai resale price maintenance, penetapan harga jual kembali, yang dimana ini adalah vertical price fixing. Jadi terdapat 2 macam, yaitu penetapan harga secara maksimum, di mana masih terdapat persaingan antara pelaku usaha yang mungkin akan menguntungkan konsumen, karena yang diperjanjikan adalah larangan untuk menjual lebih mahal atau di atas harga maksimum yang disepakati, sehingga pelaku usaha masih bisa berkompetensi di harga jual sepanjang hal tersebut masih di atas harga predatory. Lalu terdapat minimum resale price maintenance atau floor price. Jadi di sini kesepakatan antara pelaku usaha di mana pembeli akan menjual kembali harga yang dia beli pada harga di mana tidak boleh di bawah harga yang ditentukan. Jadi sudah ditentukan harga dan tidak boleh dijual di bawah harga yang ditentukan itu. Dan resale price maintenance ini tuh dirumuskan secara rule of reason juga, terdapat di pasal 8. Pembagian wilayah. Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan di antara mereka. Melalui pembagian wilayah ini, maka para pelaku usaha dapat menguasai wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus menghadapi persaingan. Dengan demikian, dia akan mudah menaikkan harga ataupun menurunkan produksinya atau barang yang dijual untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada prinsipnya, perjanjian di antara pelaku usaha untuk membagi wilayah pemasaran di antara mereka akan berakibat kepada eksploitasi kepada konsumen, di mana konsumen tidak mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun harga. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang perbuatan tersebut berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian pembagian wilayah ini dilarang karena menyebabkan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian menjadi memonopoli pada wilayah di mana dia dialokasikan. 4. Boikot. Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut. Pemboikotan atau concerted refusal to deal pada umumnya merupakan tindakan kolektif sekelompok pesaing. Namun demikian, boikot dapat pula merupakan tindakan sepihak atau kolektif untuk menghentikan suplai atau pembelian kepada konsumen tertentu atau penerapan syarat-syarat tertentu kepada konsumen atau supplier tertentu yang tidak melakukan tindakan yang dikehendaki oleh pemboikot. Jadi, tindakan pemboikotan bisa merupakan tindakan untuk memaksa agar mengikuti perbuatan
si pemboikot atau bisa pula merupakan suatu hukuman bagi pelanggar. Memperhatikan dampaknya yang sangat besar terhadap persaingan, maka dalam berbagai hukum persaingan di banyak negara, perjanjian pemboikotan dianggap sebagai hambatan terhadap persaingan usaha yang dapat mendapatkan perhatian yang serius. Dengan terjadinya praktik perjanjian, pemboikotan telah menghilangkan salah satu persyaratan persaingan yang sangat penting, yaitu menghalangi pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar. Bahkan pasal 3 huruf E dan F Untek Model Law menegaskan bahwa menolak secara kolektif untuk membeli atau memasok atau mengancam untuk melakukannya adalah termasuk cara yang paling sering dipakai untuk memaksa pihak yang tidak menjadi anggota kelompok tertentu untuk mengikuti kegiatan yang ditentukan kelompok tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengkategorikan perjanjian pemboikotan sebagai salah satu perjanjian yang dilarang, yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 10 ayat 1 berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingan yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Sedangkan pasal 10 ayat 2 berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak, menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut A. melanggar atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain, atau B. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar bersangkutan. Karena besarnya kerugian yang dapat ditimbulkan oleh suatu perjanjian pemboikotan, maka pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai perjanjian pemboikotan dirumuskan secara ilegal, sehingga ketika ada pelaku usaha yang melakukan perbuatan perjanjian pemboikotan, maka tanpa memperhatikan akibat yang muncul dari perbuatan tersebut atau alasan-alasan dilakukan pemboikotan tersebut, pelaku usaha sudah dapat dijatuhi sanksi hukuman. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara lebih detail dengan membahas kasus pemboikotan yang ada. Hingga saat ini belum ada perkara di KPPU terkait dengan pelanggaran pasal 10, sehingga akan diuraikan kasus dari negara lain. Salah satu kasus pemboikotan di negara lain adalah Norwest Wholesale Stationers. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kartel. Dalam praktik kartel, mereka berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi, sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi, dan begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerjasama horizontal untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa. Namun, terkadang praktik kartel tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk mereka di pasar, tapi juga untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengurangi produk mereka secara signifikan di pasar, sehingga menyebabkan dalam pasar mengalami kelangkaan yang mengakibatkan konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat membeli produk pelaku usaha tersebut di pasar. Atau dapat dikatakan tujuan utama dari praktik kartel adalah untuk mengeruk sebanyak mungkin surplus konsumen ke produsen. Oleh karena kartel menukar kompetisi dengan tindakan-tindakan yang kolusif di antara pesaing, maka dilarang dalam hukum persaingan usaha. Dalam pasal 11 undang-undang ini berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingan yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan selanjutnya ada trust. Trust ini sebenarnya merupakan wadah bagi pelaku usaha yang didesain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan yang bersaing dengan membentuk organisasi yang lebih besar yang akan mengendalikan seluruh proses produksi dan atau pemasaran suatu barang. Suatu trust terjadi di mana sejumlah perusahaan menyerahkan saham mereka kepada suatu badan trustee yang kemudian memberikan sertifikat dengan nilai yang sama kepada anggota trust-nya. Mengenai trust ini diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang dirumuskan secara rule of reason
sehingga dapat diketahui bahwa trust ini sendiri tidak dilarang, asalkan trust tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau semata-mata untuk pemusatan kekuatan tanpa mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat. Lalu yang ketujuh merupakan oligopsoni yang ada dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana oligopsoni merupakan bentuk suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Jadi oligopsoni ini yang menjadi korbannya adalah pelaku usaha itu sendiri. Gitu. Jadi ini merupakan cukup unik. Karena dalam oligopsoni, konsumen ini membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, dan pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Jadi terdapat beberapa syarat juga dalam perjanjian oligopsoni ini, di mana pelaku usaha harus setuju baik secara tegas maupun secara diam-diam untuk bertindak bersama. Lalu mereka haruslah merupakan pembeli dalam jumlah yang besar atau dominan, adanya mekanisme agar perjanjian ditaati dan tidak ada kecurangan, lalu mereka harus mampu mencegah masuknya pemain baru. Karena apabila pemain baru bisa masuk, maka perjanjian oligopsoni ini tidak akan efektif. Dengan adanya praktik oligopsoni, produsen atau penjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada pihak pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian oligopsoni. Pihak pelaku usaha di sini adalah konsumen itu sendiri. Lalu oligopsoni ini tuh dirumuskan secara rule of reason. Ini berarti sebenarnya oligopsoni itu tidak secara otomatis dilarang. Tetapi dalam oligopsoni ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, kemungkinan perjanjian tersebut memfasilitasi kolusi penetapan harga sehingga menimbulkan efek anti persaingan. Lalu, perjanjian tersebut tidak akan memfasilitasi kolusi harga apabila pembelian produk yang dilakukan dengan perjanjian ini hanya berjumlah relatif kecil terhadap total pembelian di pasar tersebut. Selain itu, apabila perjanjian tidak menghalangi anggotanya untuk melakukan pembelian pada pihak lain secara independen, maka joint purchasing tersebut atau oligopsoni tidak merugikan persaingan. Contohnya, pasar bahan mentah karena memiliki banyak penjual, sedikit pembeli, yang memberikan pembeli memiliki kuasa penuh. 8. Integrasi vertikal. Dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha tentu akan melakukan hubungan-hubungan dengan pihak lainnya, baik dengan para kompetitornya maupun dengan para pemasok. Hubungan-hubungan ini adalah hal yang wajar dan memang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk melakukan usahanya, untuk menjalankan usahanya. Namun ketika suatu pelaku usaha ingin pasar yang dimiliki menjadi lebih besar, pertumbuhan perusahaan dan perolehan laba yang semakin meningkat, tingkat efisiensi yang semakin tinggi, dan juga untuk mengurangi ketidakpastian akan pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam produksi dan pemasaran hasil produksi, biasanya perusahaan akan melakukan penggabungan ataupun kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha lain yang secara vertikal berada pada level yang berbeda pada proses produksi. Maka kerjasama ini disebut integrasi vertikal. Jadi integrasi vertikal terjadi ketika satu perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang berbeda pada level yang berbeda dalam suatu proses produksi, sehingga membuat seolah-olah mereka merupakan satu perusahaan yang melakukan dua aktivitas yang berbeda tingkatannya pada satu proses produksi. Sebagai contoh, ada gambarnya. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang integrasi vertikal juga dapat menimbulkan efek-efek negatif bagi persaingan di antara pelaku usaha. Seperti 1. Integrasi vertikal ke arah hulu dapat mengurangi kompetisi di antara penjual di tingkat hulu atau upstream level. Terus kedua, memfasilitasi kolusi di antara pelaku usaha di tingkat hulu atau upstream level, di mana dengan semakin meluasnya integrasi vertikal dapat memfasilitasi kolusi antar perusahaan manufaktur karena pemotongan harga terlalu mudah dideteksi. Ketiga, integrasi vertikal ke arah hilir atau downstream integration dapat memfasilitasi diskriminasi harga, di mana integrasi sampai di tingkat retailer dapat memungkinkan perusahaan manufaktur mempraktikkan diskriminasi harga tanpa harus mengkhawatirkan terhadap tindakan dari perusahaan retailer lainnya. Keempat, meningkatkan hambatan masuk entry barrier, di mana pelaku usaha yang harus melalui 2 tahap jika ingin masuk ke dalam pasar. Dengan semakin meluasnya
praktik integrasi vertikal kemudian membuat perusahaan manufaktur yang ingin masuk ke dalam suatu industri harus memiliki perusahaan pemasok sendiri yang menjamin pasokannya, karena perusahaan pemasok yang ada sudah berintegrasi dengan perusahaan manufaktur yang lain. Oleh karena terdapat dampak negatif yang mungkin muncul dari suatu integrasi vertikal, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memasukkan integrasi vertikal ke dalam pengaruh kelompok perjanjian yang dilarang. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Dirumuskan pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara rule of reason adalah sangat tepat, karena seperti telah dijelaskan bahwa integrasi vertikal dapat mempunyai dampak-dampak yang pro kepada persaingan dan dapat pula berdampak hal yang merugikan kepada persaingan. Dengan kata lain, pelaku usaha sebenarnya tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya. Bertujuan untuk menguasai sejumlah produksi yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu, yang setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung, sepanjang tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan kepentingan masyarakat dan perjanjian tersebut mempunyai alasan yang dapat diterima. Sebagai contoh kasus, salah satu kasus yang pernah diputus oleh KPPU adalah apa yang dikenal dengan kasus Abacus, yaitu putusan nomor 1 garing KPPU strip L garing 2003. Terlapor dalam kasus ini adalah PT Persero Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia atau singkat Garuda Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup atau exclusive dealing adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Perjanjian tertutup ini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah exclusive distribution agreement. Yang dimaksud di sini adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja. Atau dengan kata lain, pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur. Oleh karena itu, pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat exclusive distribution agreement dengan pelaku usaha lain. Adapun bunyi dari pasalnya adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Yang kedua adalah tying agreement. Tying agreement terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya. Terdapat beberapa tujuan dari tying agreement. Yang pertama, untuk mempersulit masuk ke pasar. Yang kedua, untuk meningkatkan penghasilan dengan menggunakan kekuatan monopoli pada salah satu barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga kualitas barang. Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Ketiga adalah Vertical Agreement on Discount. Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari usaha pemasok, pertama, harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, atau yang kedua,
tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Dengan kata lain, apabila pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut dan tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing. 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dapat dikatakan pasal ini mengatur suatu keadaan khusus apabila pelaku usaha di dalam negeri melakukan perjanjian dengan pihak pelaku usaha di luar negeri. Permasalahan yang muncul dari rumusan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 keharusan adanya suatu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha di dalam negeri dengan pelaku usaha yang ada di luar negeri, sehingga apabila tidak ada perjanjian di antara pelaku usaha tersebut, maka pelaku usaha yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat kemungkinan tidak dapat diproses menggunakan pasal ini. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persoalan keberlakuan hukum persaingan Indonesia terhadap pelaku usaha yang ada di luar negeri dan didirikan berdasarkan hukum negara yang bersangkutan baru terdapat 2 kasus, yaitu yang kasus pertama Very Large Crude Carrier atau VLCC dan kasus Tamasek. Kasus Tamasek ini merupakan kasus kedua yang memberlakukan hukum persaingan Indonesia terhadap perusahaan yang didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan bisnisnya melalui wilayah di luar negara Republik Indonesia adalah perkara nomor 7/KPPU/L/2007 atau yang lebih dikenal dengan kasus Tamasek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dapat contoh kasus pada putusan KPPU nomor 2 /KPPU/1/2003 mengenai kargo Jakarta Pontianak yang menjadi pihak dalam kasus ini adalah pelaku usaha Angkatan Laut khusus barang trayek Jakarta Pontianak, yaitu PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjuan sebagai terlapor 1, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk sebagai terlapor 2, PT Tanto Intim Line sebagai terlapor 3, dan PT Perusahaan Pelayaran Wahana Barunah Katulistiwa sebagai terlapor 4 karena telah melakukan perjanjian kesepakatan bersama besaran tarif uang tambang untuk trayek Jakarta Pontianak Jakarta. Dalam kasus ini dapat diketahui bahwa terlapor 1, 2, 3, dan 4 telah melakukan kesepakatan, yaitu menandatangani kesepakatan bersama tarif uang tambang peti kemas Jakarta Pontianak Jakarta yang terdapat di sini ada nomornya yang diketahui dan ditandatangani juga oleh Ketua Bidang Kontainer DPP Insa dan Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Para terlapor mendalilkan bahwa kesepakatan bersama tarif untuk menghindari perang tarif ataupun terjadinya persaingan yang sangat tajam atau cutthroat competition antar pelaku usaha semenjak meningkatnya permintaan dan masuknya pelaku usaha baru dalam industri ini. Lalu KPPU memutuskan bahwa penetapan tarif ini melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena selain akan mengurangi persaingan dan meniadakan alternatif pilihan tarif yang baik yang akan ditawarkan oleh penyedia jasa sesuai dengan variasi kualitas pelayanannya maupun yang akan dipilih oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Kesepakatan ini juga akan sangat merugikan industri bersangkutan karena terciptanya hambatan masuk entry barriers yang cukup besar yang akan menghambat pelaku usaha baru untuk memasuki pasar bersangkutan. Apabila kita lihat perumusan pasal 5 ini, maka ketentuan dalam pasal ini dapat ditafsirkan secara per se ilegal. Artinya, apabila telah terbukti adanya perjanjian mengenai harga atas suatu barang atau jasa, maka perbuatan tersebut secara otomatis telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal dimaksud, tanpa perlu melihat alasan-alasan dari pelaku usaha melakukan perbuatan tersebut. Lalu terdapat putusannya berupa menyatakan terlapor 1, 2, 3, dan 4 terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menetapkan pembatalan. Setelah pembahasan yang kelompok kami telah sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ada 10 jenis perjanjian yang dilarang dalam kompetensi bisnis, dan seluruh larangan tersebut terdapat
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian-perjanjian itu adalah oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, boykot, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Perjanjian-perjanjian ini dilarang karena dapat menghambat persaingan yang sehat dan merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.